pangan ini adalah konsumsi kita hari-hari. Hal yang perlu sekali kita pastikan bahwa dia ada begitu ya. Karena tanpa pangan, tanpa ikan ya, hidup kita akan hampa. Oke, baik saudara pendengar, kita akan pencerahan dulu dengan penjelasan umum ya tentang pangan dan juga tentang perikanan. Mungkin Ibu Bernea nanti dilengkapi oleh Bu Dila. Silakan. Pangan Bu, pangan. Iya, pangan. Iya, ruang lingkup pangan ini apa aja gitu? Khususnya di bidang ketersediaan ya. Betul. Nah, oke, kami ada beberapa kegiatan yang ada di bidang ketersediaan dan distribusi pangan. Pertama, kami ada kegiatan namanya pengadaan cadangan pangan pemerintah. Pengadaan. Nah, betul. Kemudian kita juga ada kegiatan sebentar ya. Monitoring. Kita ada kegiatan monitoring dan evaluasi kelompok afinitas penerima bantuan modal dari DPKP Provinsi Kalsel, yaitu itu fungsinya kita hanya fasilitasi. Fasilitasi kelompok afinitas. Kemudian ada kegiatan penyusunan peta kerawanan dan kerentanan pangan atau FSPA. Kemudian ada penyusunan data sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi. Kemudian kita ada pembangunan lumbung pangan masyarakat. Kemudian ada pengisian gabah untuk lumbung pangan masyarakat. Kemudian ada hibah mesin RMU. Kemudian kita ada juga kegiatan penyaluran cadangan pangan ya. Kemudian ada juga kegiatan koordinasi sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan, yaitu kita ada melakukan survei ke pasar-pasar yang ada di kecamatan di semua kabupaten di Kabupaten Tanah Laut, di semua kecamatan. Semua kecamatan di Kabupaten Tanah Laut. Betul. Kemudian ada kegiatan pengembangan kelembagaan jaringan dan distribusi pangan. Ini kegiatannya sosialisasi. Nah itu kita mengundang salah satu kelompok penerima bantuan ya kan, yang pernah dapat bantuan ya kan. Nah itu kita mengundang Bulog. Nah, kemudian ada di situ juga ada selain Bulog kita ada BPJS Ketenagakerjaan sama Bank Kalsel ya kan sebagai narasumber. Gitu. Fungsinya yaitu untuk mengembangkan yang ada. Jadi kalau Bulog masalah ini gabah ya kan bisa dibeli sama Bulog. Nah, apa syaratnya? Nah, di situ nanti Bulog akan menjelaskan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan ya tahu aja lah ya. Jadi masalah kemudian untuk yang Bank Kalsel itu masalah perbankan. Nah, di situ ada itu kegiatan yang ada di bidang kami. Nah, gitu. Di bidang ketersediaan dan distribusi pangan ya. Betul sekali. Baik. Untuk bidang konsumsi dan keamanan pangan. Baik. Untuk di bidang konsumsi dan keamanan pangan ini kami ada kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganeka-ragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, di mana di sini kegiatannya itu sosialisasi promosi B2SA. B2SA itu adalah beragam, bergizi, seimbang dan aman. Jadi kita di sini memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk supaya makan makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Kemudian juga kami ada survei pola pangan harapan kepada masyarakat, di mana di situ juga mengetahui apa yang dikonsumsi masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Kemudian juga pada kegiatan penguatan kelembagaan keamanan pangan segar, ini kami ada juga sosialisasi keamanan pangan aman, yang mana di sini di sekolah dan juga ada di masyarakat. Selanjutnya juga ada pengambilan sampel di pasar, kami ke pasar di 11 kecamatan, itu nanti akan kami uji sampel apakah mengandung formalin ataupun pestisida. Bahan-bahan yang berbahaya ya? Iya, siap. Oke. Baik. Kita mulai dengan dari Bu Bernea tadi ya, ada pengadaan pangan pemerintah. Ya, Ini realnya kegiatannya ini seperti apa? Apa manfaat yang diambil oleh masyarakat kita?
Jadi kegiatan cadangan pangan pemerintah ini satu kegiatan pengadaan beras ya, terutama nih beras ya kita kerjasama dengan Bulog ya, dan untuk tahun 2025 ini di bulan Mei kalau nggak salah ingat, kita ada pengadaan sebesar 30 ton beras ya kan. Nah di mana untuk penyalurannya harus ada SKPD pengampu terkait misal. Jadi fungsi dari CPP ini untuk masyarakat yang terkena bencana alam maupun non alam. Contoh kalau bencana yang alam kayak banjir, terus itu kemudian tanah longsor, puting beliung tuh bisa, kayak non alam tuh misal. Itu kemarin pernah yang terjadi COVID. COVID tuh teman-teman PTT dulu kan pernah dapat CPP cadangan pangan pemerintah. Nah, ada juga masyarakat yang miskin. Itu di situ, tapi itu harus ada SKPD pengampunya. Jadi ada SKPD yang meminta ke DKPP untuk pengeluaran beras cadangan pangan pemerintah. Artinya DKPP dalam hal ini bidang ketersediaan dan distribusi pangan ini sebagai fasilitasi ya. Betul. Sebagai fasilitasi, artinya harus ada permintaan dulu. Betul. Tidak bisa langsung menyalurkan. Nggak bisa. Langsung. Lalu teknisnya, apakah beras yang kita dapatkan dari Bulog tadi itu stok ready atau bagaimana? Oh ya, karena kan sudah berupa beras ya. Nah, posisi beras itu beras yang kita beli, kan berapa kita beli, kita taruh di Bulog. Nah betul, jadi begitu ada surat masuk ke DKPP untuk permintaan, maka kami akan bersurat ke Bulog untuk pengeluaran cadangan pangan pemerintah. Artinya buffer stok kita ada di Bulog ya. Betul. Bukan buffer stok kita ada di gudang. Bukan gudang kita gitu. Dulu kalau berupa gabah, kita kita sebenarnya pengadaan itu bisa berupa gabah CPP ini atau bisa berupa beras. Tapi untuk yang tahun 2025 kita berupa beras. Bu Bernea, kenapa kita harus melalui Bulog? Apakah kita tidak bisa misalnya nih melakukan MOU atau kerjasama langsung dengan para petani kita? Bukankah kita mempunyai kantong-kantong pertanian yang menjadi lumbung pangan kita begitu? Nah gini, jadi kalau yang itu berarti di gabah. Nah dulu kami sampai tahun 2024 kami masih gabah tapi karena permintaan gitu ya. Nah itu beras ya, jadi kami pengadaan beras. Untuk yang cadangan pangan yang berupa gabah sudah habis. Kita punya gudang sendiri sebenarnya di Ambungan, Desa Ambungan. Itu ada gitu. Cuman kan sudah habis stoknya itu. Jadi kalau misalnya kemarin kalau masih ada yang stok gabah, kami keluarkan dulu. Jadi dari gabah itu nanti kami giling jadikan beras. Begitu ada permintaan ya. Jadi tergantung. Misalnya ada 100 orang, berarti kan masing-masing orang itu dapatnya 10 kg. Berarti 100 kali 10 berarti 1 ton ya. 1 ton beras kami keluarkan. Untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan ini begitu ya, masyarakat kita, apa yang menjadi persyaratan utama atau ketentuan sebagai penerima itu CPP gitu. Untuk CPP tadi kan saya sudah sampaikan bahwa harus ada SKPD dari pengampu itu tadi yang terkena bencana atau yang baik alam maupun non alam itu boleh. Kalau yang terkena bencana, misal yang kena banjir, maka pengampunya misalnya Dinsos. Kayak kemarin Dinsos ini kan meminta di bulan Januari cadangan kita 25,5 ton. Nah kami keluarkan. Artinya ini setiap tahun kita lakukan pencadangan itu ya. Betul sekali. Pencadangan itu. Nah, lalu untuk tahun 2025 dari yang kita alokasikan pencadangan itu sampai dengan sekarang itu sudah terpakai atau bagaimana? Sudah. Kalau gini ya, kita stok akhir di bulan Januari, di awal Januari kita tuh ada stok kita itu ada 30,5 ton. Kemudian di bulan Januari akhir stok kita berkurang 25,5 ton.
jadi tersisa 5 ton ya kan. Terus kita ada pengadaan CPP kita di bulan Mei 30 ton, jadi stok kita sebesar 35 ton. Kemudian ada permintaan 30 ton. Sebentar, saya lupa nih. Untuk yang intinya sisa di bulan sini. Harus ini Pak datanya kalau saya ngomong sisa. Iya. Oke. Oh ya, jumlah ya kayak benar 30,5 ton. 30,5 ton di awal ya, di Januari. Oke. Nah, kemudian pengeluarannya dari Dinsos itu 25,5 ton. Kemudian ada juga pengeluaran untuk masyarakat miskin 370 kg itu kegiatan ngobati kemarin di Panjipatan. Betul. Kalau yang pasti stok CPP kita sekarang yang ada di Bulog itu 29,19 ton, berarti 29.190 kg. Stok yang ada. Oke, berarti juga termasuk masyarakat kita yang kemarin kena bencana kebakaran di Bati-Bati. Bisa itu asal. Tapi dari SKPD-nya yang betul. Nggak bisa masyarakat langsung. Iya, nah ini tadi. Makanya saya ingin membuka pintu. Jadi jadi ada yang ininya kan. Iya. Mungkin harus ada SKPD yang pengampu. Apakah BPBD ya kan? Kalau dari BPBD karena datanya dari mereka yang memerlukan. Betul. Kami nggak bisa mengeluarkan begitu aja. Kalau misalnya nih Bu Bernea, kalau misalnya dari SKPD taruhlah misalnya yang mengampu masalah perempuan misalnya bisa. Perempuan dan anak begitu bisa. Ya ada kan kita di perempuan dan anak tuh ada juga misalnya kelompok-kelompok perempuan yang rawan ekonomi gitu ya. Nah, atau misalnya ada kelompok-kelompok perempuan yang pernah mengalami kasus kekerasan misalnya nih, seperti itu. Nah, lalu SKPD yang mengampu melakukan kegiatan misalnya ini berarti bisa difasilitasi dengan kondisi ini begitu ya. Bisa ini contoh ya dari tahun kemarin permintaan dari Dinas KB itu keterangan stunting dan ibu hamil kek ya nggak salah. Iya betul. Itu kalau nggak salah tuh 5,6 ton tahun kemarin kami keluarkan. Itu untuk semua kecamatan kalau nggak salah, saya lupa tuh berapa. Oke. Bisa. Tapi tahun ini kami ada koordinasi sama KB gitu ya. Katanya mau meminta, tapi sampai sekarang suratnya masih belum datang. Seperti gitu. itu ya. Betul. Artinya dari semua SKPD, itu bisa ya dengan dasar yang kuat begitu. Betul, tadi kan bencana alam atau non bencana. Iya betul, tapi harus ada alasan yang kuat sekali. Iya betul. Seperti itu. Oke. Nah, lalu untuk 2025 ini sudah berapa persen dari seluruh SKPD yang memanfaatkan? Kalau persentase nih gimana ya, saya nggak bisa ngomong. Jadi kan kalau sekarang sementara ini baru Dinsos ya permintaannya sama dari pihak kecamatan. Oke. Artinya masih terbuka kesempatan nih bagi SKPD lain begitu ya? Iya. Bisa banget deh. Bisa banget. Bisa banget. Cuman kalau kami terus terang ya untuk ini asal dengan analisis yang kuat gitu ya, dasar yang kuat begitu. Oke. Sesuai dengan perbub kita betul sekali seperti itu ya. Nah, ini apakah dikarenakan ini kan kalau kita lihat persentasenya kecil ya dari SKPD tadi. Nah, ini apakah dikarenakan kita belum melakukan koordinasi yang fix begitu dengan SKPD atau mungkin karena memang tidak ada kejadian yang bisa menjadi sebuah dasar untuk memfasilitasi. Gini, kalau untuk yang masalah yang CPP di rapat ini sebenarnya sudah kami sampaikan, siapapun bisa meminta, maksudnya SKPD asal dengan alasan yang kuat, dengan bukti-bukti yang valid. Misal kalau misalnya ke acara ngobati itu yang permintaan dari desa ya kan, nah itu dengan by name by address. Betul. Gitu. Ya, artinya bukan hanya SKPD kunci awalnya gitu ya. Desa juga bisa. Misalnya lembaga nih, dari desa ada lembaga, misalnya ada kayak komunitas gitulah misalnya nih. Nah, tapi komunitas ini kan harus diketahui dulu nih siapa yang mengampu komunitas ini begitu. Si lembaganya, si SKPD-nya nanti kan memverifikasi bener enggak. Nah, itu maksud saya supaya ini disebarluaskan gitu kan, agar mereka juga dari bawah nih bisa mengambil manfaat. Bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini. Ini bagus ya.
bagus sekali. Cuman mungkin karena keterbatasan dari akses masyarakat kita begitu ya, sehingga ini. Nah, kalau kita nanti buka kuncinya, buka pintunya gitu, bisa. Kalau bahasa Banjar ini kan kesimbangan ya. CPP kita terus terang kan terbatas Bu ya. Terus lagi kita ada juga bantuan dari Bapanas gitu mengenai pokoknya penyaluran dari Bulog ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kan ketika misalnya nih ketersediaan kita di awal misalnya 30,5 ton begitu. Sampai dengan pertengahan tahun misalnya nih habis kita kan dapat minta tambahan di perubahan gitu. Bisa. Kan ya. Ini jadi membuka nih Bu. Iya, makanya saya pengen membuka saja Pak. Terus terang ya, kita untuk perubahan ini sebenarnya kita ada mengadakan ya lah sebesar 25 ton, akan tetapi surat sudah kami sampaikan ke Bulog, cuman ada surat dari Bulog juga surat juga ke kementerian bahwa ada penundaan. Jadi seharusnya cadangan kita ini banyak tambah lagi untuk perubahan ya, tapi karena ada regulasi yang harus ada perubahan, jadi harga jual untuk cadangan pangan pemerintah itu akan mengalami perubahan, maka permintaan kita untuk kerjasama pembelian beras CPP di Bulog itu terkendala ditunda sementara. Sementara tidak bisa terpenuhi. Betul, makanya mendoakan aja supaya cepat. Amin. Oke. Baik, kita juga berharap mudah-mudahan dari ini masyarakat kita juga lebih banyak dapat mengakses ini begitu ya, supaya memang bantuan yang disediakan oleh pemerintah itu benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat kita ya, seperti itu. Oke, bagus. Kemudian yang kedua tentang monitoring ya, monitoring kelompok penerima bantuan. Betul. Nah, ini kegiatan realnya apa nih? Nah gini, ini contoh ya, ada hibah, namanya hibah pembangun lumbung pangan masyarakat. Nah kita monitor ini. Nah gimana, apakah lumbung yang pernah dibangun ini difungsikan atau tidak? Nah gitu. Itu kan kita monitor kelompoknya, terus berapa dan juga di situ kami monitor juga ya stok cadangan pangan, maksudnya CPP tapi punya masyarakat yang punya kelompok tersebut, ada berapa di gudang lumbung pangan yang sudah enak itu salah satu upaya kami untuk menjaga ketersediaan. Betul, apalagi yang berupa gabah gitu aja. Oke. Nah, lalu untuk Kabupaten Tanah Laut sendiri, Bu Burnea, pembangunan lumbung ini sudah ada berapa banyak? Kalau sebenarnya sudah banyak Bu. Kalau yang pasti yang merata setiap kecamatan atau berfluktuasi atau bagaimana? Untuk yang lumbung ini itu biasanya proposal 2 masuk ke kami. Iya, artinya proposal ini kelompok yang disebut dengan kelompok masyarakat ini misalnya bisa kelompok petani atau misalnya kelompok apa lagi begitu? Jadi yang bisa mengakses untuk itu Poktan atau Gapoktan, cuman untuk yang lumbung ini adalah Gapoktan, jadi gabungan kelompok tani dan harus terdaftar di Simluhtan. Nah, jadi terdata di sana. Terus lagi kalau permintaan misalnya di desa itu sudah ada pernah dibangun lumbung pangan, maka kami tidak kita tidak kami akses, kan sudah ada kriteria yang krusial begitu, misalnya lamanya atau jaraknya atau potensi alamnya itu begitu. Nah, jadi gini, kalau untuk lumbung pangan ini yang tanah laut ya, pasti itu kebanyakan di Gurau sama. Ya, karena itu kan memang daerah lumbung pangan kita begitu ya. Betul. Nah, tapi kalau kami tidak ini, jadi tidak membatasi juga tidak begitu membatasi, ya. Yang penting ada analisisnya. Pada proposal masuk kami verifikasi kalau misalnya ini kelompoknya sesuai, kami proses. Apakah lumbung ini hanya kisar pada lumbung padi, gabah gitu? Maksud saya, apakah ada lumbung pangan yang lainnya? Kan ruang lingkup pangan ini kan bukan hanya padi dan gabah gitu. Betul. Tapi kalau untuk yang di ini adalah kami lebih utamakan ke padi, karena kan Poktan ya. Iya. Betul. Kalau misalnya jagung bisa, jagung misalnya gini. Kalau kelompok yang jagung itu
ketahanannya berapa lama gitu ya. Tapi kan kita lebih berfokus di gabahnya, bukan di jagungnya ya kan. Jagung ini kan daya tahan jagung itu berapa lama sih gitu kan. Iya. Cuman jadi tergantung proposal juga. Jadi kalau proposalnya untuk yang lumbung pangan jagung ya tetap sama aja. Kan kalau lumbungnya sama ya. Iya, artinya selama ini yang kita bangun itu lebih banyak ke lumbung padi ya. Betul, karena kan proposal mereka tuh padi gitu ya, gabah semua ya kan. Betul. Jadi padahal kan sebutannya ini lumbung pangan kan ya. Betul. Lumbung pangan artinya nih cakupannya nih ada itemnya. Iya, ada. Jadi gini. Betul. Jadi kalau misalnya kita sudah kelompoknya sudah membangun lumbung pangan, misalnya padi, harus diisi padi, jangan isi yang lain. Betul. Jangan isi yang gabah, jagung. Spesifikasinya betul. Untuk pangan. Jangan jagung. Bagi teman-teman juga yang mungkin memerlukan misalnya lumbung pangan yang lain, misalnya tadi seperti lumbung pangan untuk jagung misalnya, ada kan spesifikasi untuk lumbung pangan jagung gitu kan. Begitu juga dengan lumbung yang lainnya seperti betul. Iya. Betul. Jadi kan tidak bisa diisi dengan yang lain. Betul iya. sekali, betul. Nah, saya juga berharap ini dapat diakses oleh kelompok-kelompok petani pangan kita begitu, sehingga mereka juga ada variasi lumbung pangan bukan gabah dan padi gitu kan ya. Ada misalnya ini kan kita penghasil pangan luar biasa kan betul, ya. betul. Iya. Kan kayak ada jenis-jenis pangan yang juga bisa disimpan atau di stok ready dalam waktu yang cukup lama gitu kan, seperti itu juga. Tuh, intinya kalau proposalnya masalahnya dia pengennya gabah ya gabah kita kan. Iya. Tergantung dari proposalnya masuk. Nah, sekarang kan dari SKPD yang mengampu ada petani bawang. Tani bawang merah kan ya. Nah, kita juga kemarin udah panen berapa ton begitu ya. Nah, ini juga dalam kurun waktu yang mungkin seminggu, 2 minggu ini kan perlu ada lumbungnya gitu juga untuk penyetokan, untuk penyimpanan. Kalau bawang tuh Bu ya Masuk pangan kan? Di juknisnya nggak ada itu ya. Juknisnya nggak ada betul. Nggak ada juknisnya. Pertanian gitu. Oke, juknisnya nggak ada. Saya ingin tahu dulu item pangan itu apa sih gitu. Jadi banyak sih sebenarnya item pangan ini kalau di aplikasi Panah Harga. Ya. Itu ada 11 item ya untuk yang DKP. Oke, iya. Kita buka dulu pencerahan masyarakat kita nih. Betul ya. Sebenarnya pangan itu ya, nih kalau kami sendiri selain padi tadi ya. Kita jadi ada itemnya ya, jadi ada beras, ada jagung, ada bawang merah, bawang Nah, putih, iya kan? cabai, nah ya kan. Cuman juknisnya kita, juknis kita berbicara juknis aja. Mulai ada bawang putih, ada cabai, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, ada daging ayam, telur ayam. Jadi itu ada pengampunya. Itu yang ada dalam otak saya gitu. Itu ada pengampunya lagi ya. Kalau kami kan cenderung lebih ke situ gitu ya. Betul sekali. Ada gula pasir, ada minyak goreng, telur, nah gitu. Oke. Jadi kalau misalnya nanti ranah di kapal yang lain. Ya, betul. Oke. Baik, saya ke Bu Dila. Capek kayaknya Bu Bernia. Saya kejar ya. Banyak sih masalahnya. Iya, oke baik. Saya ke Bu Dila. Bu Dila, ada program kita pemberdayaan tadi ya? Ya, pemberdayaan. Nah, ini kegiatan real kita bentuknya apa nih Bu Dila? Terkait yang pemberdayaan ini, penganekaragaman pangan lokal ini Bu, kami di sini mengadakan sosialisasi, promosi penganekaragaman makanan B2SA beragam, bergizi, seimbang dan aman. Dimana di sini kami sosialisasi ke masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kita itu sebaiknya makan makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Kebiasaannya kan kita Bu di masyarakat, apalagi yang sudah sibuk memberi makan kepada anak, yang penting kenyang mungkin Bu lah, nasi sama ayam sudah cukup. Nah, betul. Disinilah kami Bu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa makanan itu harus yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, tidak perlu mahal Bu. Betul. Makanan itu tidak tentu harus mahal, cukup nasi, sayur, buah, ikan, buah yang ada di rumah Bu, misalnya yang ditanam misalnya kates, atau buah yang lagi musim saat ini kates, gitu kan ya. pisang, tidak harus itu
anggur, apel, apel, pir gitu ya. Ikan pun kan kalau itu masih ikan saya aja gitu ya. Ikan pun kan Bu yang ada juga Bu yang kita di pasar patin kan Bu, apalagi kan anak-anak lebih baik lagi kan makan makanan yang ikan laut kan Bu ya, seperti lebih banyak proteinnya ya, kayak ikan tongkol gitu ya, tenggiri ya, peda. Nah, begitu Bu. Jadi di situ kami mensosialisasikan kepada masyarakat supaya makan makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Dan ini di 2025 ini kami sudah ada kemarin itu di Desa Tambak Karya, kami mensosialisasikannya juga di Desa Alur di Kecamatan Jorong. Nah, ini bertahap Bu, kami setiap tahun kan ada 2, nanti berikutnya lagi menjadi tahun berikutnya. Dan kemudian kegiatan yang selanjutnya itu adalah lomba menu B2SA, di mana di sini kami bekerja sama juga dengan tim penggerak PKK Kabupaten Bu, yang di mana pesertanya ini dari 11 kecamatan di Tanah Laut, dari tim penggerak PKK kecamatannya, yang mana tadi sudah kami laksanakan di tanggal 10 September tadi Bu, dengan juaranya yaitu juara 1 dari Kecamatan Tambang Ulang, kemudian juara 2-nya Batu Ampar, ketiga Plehari, juara harapan 1 Jorong, harapan 2 Kintap, dan harapan 3 Takisung. Nanti yang juara 1 dari Kecamatan Tambang Ulang ini akan kami ikut lombakan lagi di tingkat provinsi Bu, biasanya di tahun depan. Begitu selanjutnya. Jadi nanti di lomba B2SA di tahun 2026 yang juara 1-nya lagi ikut lagi provinsi di tahun 2027. Begitu. Ini menarik. Karena banyak keluhan di para pedagang sayur kita gitu ya, pada pangan kita gitu. Ada sayur-sayuran yang memang jadi idola. Jadi idola, kayak misalnya kalau orang nih mau bikin sayur bening. Itu kan yang seperti bayam, waluh gitu kan ya. Padahal sebenarnya bisa divariasi dengan sayur yang lain seperti itu kan ya. Nah, ini memang penting. Keberagaman pangan ini, masyarakat kita itu lebih terfokus ya pada mungkin sayur-sayur yang sudah terbiasa seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita bisa memasyarakatkan hasil dari B2SA ini agar ini menjadi pengetahuan bagi masyarakat luas? Kami di sini selain sosialisasi juga ada pelatihan Bu, pelatihan pangan lokal yang mana kan langsung ke desa begitu? Langsung ke desa. Nanti rencananya ini juga ada di 2 desa, di Kurau dan Bati-Bati Bu. Di mana di situ kita ada pelatihan pangan lokal tersebut, kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa bukan sekedar beras Bu lah, makanya kita makan beras bisa diganti dengan yang lain. Nah, itu maksud saya tadi dengan ubi, dengan jagung. Jadi talas misalnya ya. Jadi di sana kami mengadakan pisang rebus. Mengadakan pelatihan pangan lokal di desa tadi, dengan pengolahan berbagai aneka. Jadi di situ diberikan inovasi seperti misalnya dimsum, dimsum dari ubi ungu, misalnya isiannya kan tidak cuma yang dipasarkan kan udang segala macam, tapi kita ganti isinya dengan pangan lokal di tempat kita yang ada. Terus juga misalnya kemarin juga di lomba-lomba tingkat kabupaten pun kami ikutkan juga itu juara 1 kemarin ini apa Bu, yang beras apa yang ada di Bati-Bati nih, yang seperti ubi. Itu kemarin kan menang Bu, juara 1 tingkat provinsi juga. Itu kami karena di sana setelah diolah sedemikian rupa, kemudian dibentuk sedemikian rupa seperti beras hasilnya. Jadi orang tidak menduga Bu bahwa itu beras, padahal bukan itu beras gitu ya, padahal bukan beras. Itu pangan lokal dari ubi, dari ubi yang ada di gitu. Gitu Bu. Karena terkadang begini, masyarakat kita kan ketika sudah melihat itu beras, ini nih beras yang jadi makanan pokok begitu kan ya. Untuk mengganti dengan yang lain itu rasanya agak-agak susah gitu. Karena padahal, begini budaya masyarakat kita gitu. Kalau kada makan nasi, kada kenyang. Itu kada makan. Kada kenyang Bu. Seolah-olah itu kayak Frank Bu ya. Tapi itulah teknik kita ya untuk membiasakan masyarakat kita dulu untuk meragami pangan itu. Nah, lalu apakah ketika kita ini hasil dari
lomba kita begitu ya. Hasil lomba ini kan berarti kan ini hasilnya sudah yang terbaik nih kan ya, yang terbaik. Nah, ini dapat kita aplikasikan ya secara keseluruhan kepada masyarakat kita. Inggih, diharapkan Bu setelah dari hasil lomba tersebut kan menu-menu yang sudah disajikan tadi dari PKK Dirjen Pembinaan PKK Kecamatan itu bisa mengaplikasikan ke Posyandu misalnya jadi menu PMT melalui di Posyandu PKK ya ke Posyandu, Posyandu di Posyandu yang kan ada biasanya setiap 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali itu di situ kita bisa berikan tadi makan-makanan yang sudah kita lombakan tadi. Iya, bagus ya. Iya, itu yang saya maksudkan. Iya, Bu. Ya, karena kan biasanya kita setelah jangan lomba sekedar lomba tidak ingin, tetapi kita bagaimana masyarakat kita dapat mengaplikasi hasil lomba ini agar mereka dapat menjadi kebudayaan makan setiap hari gitu kan. Karena untuk menghilangkan atau untuk mencari keberagaman, membiasakan masyarakat makan yang beragam ini sangat susah Ibu. Ya, sangat susah. Karena kita kan Bu susah Bu mengubah mindset. Betul, mindset itu tadi. Makanya ketika kita melihat itu beras, nah itulah makanan pokok kita gitu kan ya. Padahal nggak tahu ini beras tapi bahan bakunya bukan dari padi. Betul. Saya pengalaman dulu pernah juga di daerah Bogor, Jadi pemerintahnya itu bercerita sedikit membuat jagung. Jagung itu seperti beras. Iya, seperti beras. Nah, jadi masyarakatnya itu diwajibkan pada hari-hari tertentu 2 hari dalam 1 minggu itu kalau tidak salah Jumat sama Sabtu itu harus masak itu gitu. Iya, itu membiasakan kepada masyarakat kita untuk mengkonsumsi pangan yang beragam. Jadi kita tidak terpaku kepada beras ya seperti itu. Jadi bisa diganti bagus. dengan pangan lokal. Iya, ternyata di tempat kita juga sudah mengaplikasi ya seperti itu. Iya, baguslah. Oke, mudah-mudahan kedepannya juga masyarakat kita akan lebih cerdas ya, karena ini juga berkaitan dengan kualitas kesehatan masyarakat ya. Siap Bu, apalagi kan anak-anak ini kan harus kita berikan vitamin protein yang untuk otak anak-anak kita. Dan anak-anak kan cenderung cepat bosan kalau dengan menu yang itu aja gitu kan ya, tanpa ada variasi-variasi. Dan biasanya anak-anak itu kan Bu kalau itu harus terbiasa dari orang tuanya memberikan. Kalau orang tuanya malas memberikan cuma nasi, ayam, atau telur sama kecap, sama nasi, nanti akan terbiasa anak-anak sampai besar seperti tidak saat suka ini, sayur. Fenomena kita saat ini ya, anak-anak Gen Z kita itu fresh chicken sukanya. Kayak program Dunia Wanita nih Bu. Pangan ini juga pasti kebanyakan wanita ini. Wanita ini. Karena kaitannya memang erat ya dengan ibu-ibu. Jadi mau tidak mau kita sebagai ibu tuh harus membiasakan anak-anak ini suka sayur. Dengan membiasakan itu kita harus punya pengalaman dan pengetahuan juga gitu ya. Nah, itulah tugas-tugas kita semua gitu kan untuk dan bukan hanya itu ya, dari kita juga harus ada pendampingan buat itu ya. Tadi salah satunya tadi dengan pelatihan. Pelatihan seperti itu. Oke, bagus. Baik, tidak terasa ternyata ya kalau bahas pangan ini ya, apalagi berkaitan dengan dunia wanita ya. Iya, banyak sekali. Iya. Oke, baik, kita ke suara pendengar. Ada pendengar kita yang bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi, ada rekan Juhair di Gunung Makmur. Nah, ingin tanya katanya, Bulog itu kan terkait dengan stok pangan dan lain-lain. Nah, kalau di pasar-pasar itu kan para pedagang mendapatkan bahan pangan dari petani-petani langsung dan para pengumpul. Maaf, izin bertanya aja. Jadi di mana peran Bulog bekerja sama dengan dinas terkait dalam kontribusi memenuhi pangan di tanah laut? Maaf, amun tak salah betakun, ini betakun aja. Baik. Oke, terima kasih rekan Juair di Gunung Makmur. Kita langsung ke pertanyaan yang berikutnya. Selamat pagi, ada rekan Muhyar di Plehari ya. Nah, mau tanya juga katanya, kalau dari masyarakat langsung melalui komunitas Ormas LSM, apakah bisa, ini pintu saya sudah terbuka tadi ya. Apakah bisa meminta pangan ke DKPP tapi tidak melalui dinas pengampu? Oke, baik. Yang ketiga, selamat pagi, ada rekan Ijah di Plehari. Bagaimana kualitas pangan dari dinas yang bekerja sama dengan Bulog? Maaf bertanya, kan karena ada selentingan gitu ya, kualitasnya itu kualitas
apa gitu ya. Gimana nih? Oke. Kalau yang dari petani langsung Beras apa gitu segar ya? gitu ya. Mungkin itulah apa ya, saya jadi bingung. Oke, nanti dijelaskan. Oke, yang berikutnya ada rekan Suri di Bramban. Selamat pagi. Bertanya, apakah MBG makan bergizi gratis ya? Oke, menjadi pengawasan juga dari DKPP. Nah, karena ramai kan kasus keracunan di beberapa daerah. Oke. Ada 1, 2, 3, ada 4. Oke, ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi. Satu dulu, Bu. Nah, satu tadi. Yang pertama tadi lupa gitu. Yang pertama tadi dari rekan Juhair ya di Juhair, Gunung oke. Makmur. Nah, ini terkait dengan stok pangan dari Bulog ya. Yang di pasar-pasar itu kan para pedagang mendapatkan langsung dari petani, pengumpul mungkin ya. petani begitu ya. Langsung para pengumpul juga gitu kan. Nah, lalu bagaimana peran Bulog bekerja sama dengan dinas terkait, dalam hal ini mungkin DKPP ya, dalam kontribusi pemenuhan pangan di tanah laut? Bisa saya ini ya. Oke. Tapi nggak pakai kacamata saya ini. Hilang kacamata. Iya. Jadi untuk yang peran dari DKPP sendiri terkait dengan terutama yang beras gitu. Jadi ada yang namanya beras SPHP. Nah, berarti beras stabilisasi pasokan dan harga pangan yang biasa kita jual di pasar murah atau di gerakan pangan murah ya kan. Nah, di situ kita kerjasama dengan Bulog. Jadi DKPP itu membeli beras SPHP di Bulog. Nah, juga dari DKPP juga ada yang namanya kios pangan gitu ya. Kios pangan ini salah satu yang bisa membeli beras SPHP. Nah, jadi tapi harus ada SK-nya. Jadi kalau ada pedagang yang mau menjadi mitra SPHP bisa bisa. Nah, jadi itu harus tapi kalau sekarang itu harus ada rekomendasi dari dari Diskumdak. Nah, dari hasil rekomendasi bisa ke diminta untuk permohonan sebagai mitra SPHP. Nah, DKPP dan DKPP akan mengeluarkan namanya SK kios pangan. Untuk sementara baru ada 9 kios pangan untuk Kabupaten Tanah Laut. Betul, baru ada 9. 9 kios pangan. Kemarin banyak, cuman mungkin karena harga beras petani lebih murah dibanding beras SPHP ya kan. Jadi mungkin pembeli dalam hal ini pedagang jadi kan menjadi berkurang untuk permintaan beras SPHP. Oke. Artinya seperti yang dipertanyakan oleh rekan Juhair tadi, perannya Bulog itu ya pada ketersediaan pangan itu pada sektor-sektor tertentu ya. Artinya pada pangan-pangan kayak tadi jenis sayuran, kemudian beras dan padi juga ada sebagian yang memang pedagang kita langsung ke petani juga. Betul, tapi kalau untuk yang jadi gini, ada SPHP tadi 2 Bu. Ada SPHP beras, ada SPHP jagung. Nah, SPHP jagung itu ada SK-nya juga, tapi ada kalau nggak salah SK peraturan gitu. Itu sudah ditunjuk gitu. Jadi yang kelompoknya itu yang dari Pinsar. Yang untuk tanah itu 3. Kalau nggak salah ingat ada 3, karena kami baru aja ikut rapat Zoom gitu ya. Total 3 yang dapat untuk SPHP jagung. Jadi SPHP jagung itu untuk peternak. Nah, gitu. Kalau SPHP beras untuk manusianya. Iya betul. Oke. Karena mungkin pengertian masyarakat ya seperti kan tadi ya, mungkin dari Bulog dan dinas itu terjun juga di pasar-pasar, mungkin pengertian masyarakat seperti itu ya, padahal memang ada Bulog juga membeli gabah ke petani. Nah, itu kan ada kan kemarin itu tuh. Cuman harus ada syarat dan ketentuan berlaku. Si petani itu harus memiliki NIB. Makanya kan kami ada sosialisasi dengan lembaga itu. Nah, itu kami mengundang Bulog untuk itu. Iya. Jadi artinya peran Bulog ya pada ketersediaan pangan yang secara umum itu ada yang memang masyarakat kita memang membeli langsung ke petani ya, tapi ada item-item tertentu yang memang harus melewati Bulog. Betul. Oke, artinya tidak semuanya ya. Betul. Jadi dapat dipahami ya rekan Juhair. Kalau memang pedagang-pedagang kecil kita, pedagang-pedagang
kita di pasaran begitu ya, yang langsung membeli kepada petani, pengumpul gitu ya. Nah, dalam hal ini kayak misalnya kayak sayur-sayuran, ya, kemudian kayak bahan pangan lainnya, kayak ikan juga kan ya, seperti itu. Nah, ya untuk Bulog itu pada bagian-bagian tertentu yang nanti akan harus melewati Bulog seperti itu kan ya. Iya. Oke. Ada lagi Oke, yang kedua dari rekan Muhyar di Plehari. Ya, kalau dari masyarakat langsung melalui komunitas ormas atau LSM, nah apakah bisa melakukan permintaan pangan ke DKPP, tidak melalui SKPD? Oke. Tadi sudah dijawab ya bahwa tidak bisa, karena di proyek kita menyatakan harus melalui dinas pengampunya. Ya. Betul sekali. Ada kita jadi terkait dengan regulasi. Oke. Ya, permintaan pangan itu ya. Jadi harus memang melalui SKPD ya. Kan pengampunya. harus diverifikasi kan. Kalau misalnya ormas, kan ormas ini ada yang bergerak di mana gitu kan ya. Tentu ini ada SKPD pengampunya. Betul, seperti itu kan ya. Ormas mungkin kesbang. Betul, bisa jadi kan. Atau bisa juga, saya kan nggak tahu juga, mungkin yang dari KB ya kan masalah program-program yang ia emban begitu ya, betul, yang ia ampu program. Ini kan ormas nih misalnya, ormas organisasi masyarakat. Nah, lalu dia punya program misalnya peningkatan kesehatan ibu dan anak misalnya seperti itu ya. Ya, lalu salah satunya misalnya dia akan memberikan bantuan misalnya ini kan bisa, tapi harus melalui SKPD mana nih yang mengampu ibu dan anak gitu ya, seperti itu. Iya, harus ada ya rekan Muhyar, karena memang aturan dari sonanya seperti itu gitu ya. Jadi tidak bisa langsung ke DKPP. Oke, begitu juga dengan LSM. Tidak menutup kemungkinan juga, kan yang penting tadi ada kelompok masyarakat ya, ada kelompok masyarakat, tapi melewati ada rekomendasi atau ada permintaan dari SKPD yang mengampu ya, seperti itu. Kalau langsung ke DKPP tidak bisa. Sudah garis besar tidak bisa. Bisa. Oke, dapat dipahami ya. Karena sudah kan nanti by name by address. Datanya ya. Oke, yang ketiga itu rekan Ijah di Plehari. Bagaimana kualitas pangan yang dari dinas yang bekerja sama dengan Bulog? Kualitas pangan ini ya, kualitas mungkin kualitasnya bagaimana nih? Berasnya gimana? Mayang kasiam bukan, misalnya begini. Mungkin itu kualitas ya. Kualitas pertama juga jenis berasnya begitu ya. Kemudian juga kualitas si beras ini. Nah, jangan gitu kan ya beras ini beras lama gitu kan, ada anggapan nih di Bulog ini kan di stok. Betul. Beras bagian. Iya. Iya. Perlu pencerahan masyarakat kita. Jadi kalau nggak salah nih ya, Bulog sendiri kan pasti dia melakukan pengecekan dengan kualitas berasnya ya. Pasti itu. Jadi kalau misalnya kualitas menurun, otomatis kan tidak disalurkan ya ke masyarakat ya, karena pasti kalau misalnya disalurkan terus terjadi suatu hal misalnya kan, otomatis pemerintah juga terkena kan imbasnya. Gitu. Pasti itu sudah yang pasti kalau saya yakin sudah melalui ada pengujiannya pasti. Iya, betul. Artinya kriteria pangan yang layak untuk diserahkan disalurkan gitu. Ya. Mungkin ini terbawa pada zaman dulu begitu, di mana memang beras dari Bulog. Atau juga ini bisa juga kemarin tuh ada juga yang kasus katanya dengar ya, beras plastik. Waduh, saya bilang. Iya. Kalau Bulog sih memang tidak mungkin kan, karena memang ada petugas teknisnya. Iya, standarisasinya. SOP-nya juga punya. Saya jadi bingung ya. Yang menganalisa harga plastik kalau dibikin beras lebih mahal daripada beras sendiri. Iya. Yang biji plastik lebih mahal daripada beras ya. Sekarang memang Bulog kita sudah terus melakukan peningkatan kualitas pangan yang melalui Bulog ya. Oke. Jangan khawatir gitu ya. Iya, jangan khawatir. Ini sudah bagus ya, aman ya rekan Ijah di Plehari. Terus satu lagi dari rekan Suri di Bramban. Apakah MBG makan bergizi gratis menjadi pengawasan dari DKPP? Nih siapa nih? Kayaknya di tupoksinya Budila nih kayaknya ya.
Apakah kita juga terlibat? Ada di tim kan, tim makan bergizi gratis. Mungkin masuk di Satgas gitu. Ya, mungkin sebagai pengawas di SPPG. Ya, atau di mana begitu kita atau tersendiri kita melakukan program untuk mengawasi makan bergizi gratis tersebut. Untuk yang tersendiri kan tidak, Bu, tapi kan ini ada satuannya, Bu. Oke, ya. Di sana. Berarti ada kita masuk di SPPG berarti ya? Ya, di pengawasan di MBG situ tadi. Jadi kita di sana nanti kan ada satuan tugasnya yang kita diberikan untuk memonitoring kegiatan MBG tersebut. Mudah-mudahan di MBG di Tanah Laut jauh dari betul. Hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya. Banyak kekhawatiran orang tua sekarang. Iya. Karena mungkin ada berita-berita dari luar sana, kejadian dari luar sana begitu ya. Iya, karena makanan ini kan memang 80% sangat mempengaruhi kepada kesehatan tubuh kita, gitu. Apalagi anak ya, rentan. Iya, lebih dari itu. Iya, betul. Lebih dari itu. Iya. Ini karena makanan ini. Iya, betul kan ya. Apalagi misalnya anak kan rentan ya, dia cepat bereaksi terhadap mungkin makanan-makanan yang. Iya, karena masa pertumbuhan, Bu. Betul sekali. Kondisi pencernaannya juga kan masih berproses ya, seperti itu ya. Jadi dalam hal ini memang DKPP termasuk di dalam tim ya, tim SPPG. Mengawasinya di mana, Mbak Dila? Apakah saat distribusi, pengadaan atau mulai dari kita menyusun menu, karena kan ada penyusunan menu nih, menu harian gitu kan, sehingga tadi tercapai yang makanan beragam, bergizi, seimbang dan aman begitu untuk anak-anak kita. Ataukah ketika SPPG sudah memasak, artinya makanan itu sudah menjadi makanan masakan sudah diolah ya, kemudian akan didistribusikan? Udah sama ini makannya masih belum, Bu. Jadi masih ini nanti kan ada rapat koordinasi. Jadi untuk bagaimana dari awal ataupun nanti setelah pemasakan. Jadi di satu tugas itu nanti mungkin ada rencana rapat gitu, Bu. Iya. Ya, baik. Jadi rekan Suri di Bramban ya, sampai dengan saat ini SKPD dari DKPP terlibat dari di awal ya, di awal. Kita berharap mungkin nanti secara terus-menerus dari proses MBG ini ya, kita bersama-sama mengawasi, terutama dari DKPP juga ya, bagaimana dengan keberagamannya, bagaimana dengan keamanannya begitu ya. Karena tidak dari DKPP kan banyak instansi SKPD yang lain, betul, juga, itu dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, tapi yang termasuk di dalam Satgas tadi. Di dalam Satgas itu, iya betul sekali. Oke. Mudah-mudahan di Kabupaten Tanah Laut dari hal-hal yang kita inginkan. Betul sekali ya. Apalagi nih baru ada dari kabupaten lain ya, kabupaten tetangga kita gitu yang juga heboh itu ya, heboh banget juga. Sehingga itu juga memicu kekhawatiran dari orang tua, kekhawatiran dari masyarakat ya terhadap MBG ini. Iya. Nah, kita tahu juga ya, MBG ini kan makan bergizi gratis ini kan program nasional ya. Program nasional, dan ini baru pertama kali ya di Indonesia gitu kan dilaksanakan. Nah, karena memang ini kan jadi pemerintah pusat pun masih masih selalu menyurvei proses-proses dan aturan-aturan yang nanti bagaimana agar ini memang sampai ke ranahnya anak-anak kita gitu ya, terkontrol semua ya. Nanti akan lebih diperkuat mungkin peran-peran dari masing-masing sektor seperti itu. Oke. Baik. Iya. Kita masih lanjut sebenarnya, masih banyak yang kita bahas ya, waktu kita berjalan terus gitu. Oke, baik. Saya masih ke Bu Dila. Bu Dila, tadi ada program kita untuk mengambil sampel di pasar ya, sampel pasar. Nah ini apa tujuannya apa, dan yang diambil bagaimana untuk kepentingan apa begitu?
Baik Bu, untuk pengambilan sampel di pasar ini kami kan bertujuan supaya memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk sayur-sayur yang ada di pasar tersebut. Jadi yang kami ambil sampel di pasar tersebut tidak semua Bu, hanya kami ambil yang sebagian aja seperti sayur sawi, kemudian juga sayur-sayur yang mungkin lebih yang banyak dikonsumsi ya. Sawi, kemudian juga cabai, tomat, terus juga ikan ayam Bu, untuk meriksa apa ada kandungan formalin. Kalau yang sayur-sayuran tadi pestisida Bu, sama buah-buahan Bu. Kami memeriksanya dengan tes kit ini maksudnya itu masih manual Bu, bukan yang secara di laboratorium. Jadi di sana nanti akan diuji positif atau negatifnya mengandung pestisida ataupun formalin. Ada teknis-teknis tertentu ya untuk pemeriksaan secara manual ini ya Bu Dila? Jadi tes kit ini pemeriksaan secara cepat aja Bu. Jadi setelah yang sayuran tadi ada indikatornya gitu ya? Setelah sayur tadi kita belikan Bu lah, sampai nanti kita potong, kecil gitu, terus dimasukkan ke dalam, ada alatnya kan, nanti didiamkan sebentar, dipecah-pecah gitu. Nanti kalau yang pestisida, itu mengandung pestisida itu nanti akan garis 2 Bu. Seperti ini juga ya. Kalau garis 2 itu nanti positif ya Bu ya. Respect ya. Oke, bagus ya. Positif. Tapi kalau misalnya untuk formalin itu berubah warna Bu, tapi kalau berwarna itu positif. Jadi diharapkan bening hasilnya yang negatif. Selama ini Bu Dila, selama ini kita melakukan sampel, kan sudah dari dulu kan ya kita melakukan sampel ini. Adakah kita temukan mungkin penemuan-penemuan bahan-bahan yang berbahaya atau misalnya pestisida yang kelebihan begitu yang tidak aman dikonsumsi oleh masyarakat kita? Alhamdulillah Bu, sampai saat ini hasilnya alhamdulillah negatif aja Bu. Jadi mungkin larutan itu kan Bu, mungkin sebagian orang pasti ada menggunakan. Betul, tapi dalam kategori yang masih aman gitu ya. Jadi alhamdulillah hasil sementara ini masih aman, kita negatif Bu di pasar. Alhamdulillah. Artinya di sini memberikan indikasi ya bahwa petani-petani kita sangat memperhatikan itu dan mengikuti petunjuk-petunjuk dari para yang PPL kita begitu ya. Karena kan dari sana nih pengetahuannya. Artinya tidak ada petani-petani kita yang mengambil jalan sendiri nih supaya punyaku nih lebih baik sendiri bukan ya. Saya lebih banyak deh pupuknya gitu kan ya. Nah, akhirnya akan berimbas kan kepada hasil panen begitu ya. Iya, seperti itu. Jadi selama ini kita aman alhamdulillah. Kita berharap mudah-mudahan juga para petani kita tetap berada di jalur sesuai dengan arahan-arahan dari para petugas di lapangan kita seperti itu, karena ini juga akan berimbas kepada kualitas kesehatan masyarakat ya. Seperti itu konsumen, karena kayak kita Bu ya, konsumen. Konsumen kayak kita. Dan ini juga erat kaitannya juga dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat kita ya. Nah, peningkatan peningkatan angka harapan hidup, indeks seperti itu juga ya. Kan tadi saya bilang dari makanan itu kan 80% yang mempengaruhi dari kualitas kesehatan kita. Seperti itu ya. Oke Bu. Sepertinya waktu kita ini berjalan perlahan namun pasti. Saya tidak terasa kalau bicara soal makan-makanan, apalagi ibu-ibu kan masih banyak sebenarnya. Masih banyak sebenarnya yang ingin kita bahas bersama-sama. Kita juga perlu pencerahan kepada masyarakat kita, kepada pelaku-pelaku pangan kita begitu ya, agar memang dari hilir ke hulunya ini terpantau. Nah, sehingga masyarakat kita mengkonsumsi memang benar-benar tenang gitu ya, aman gitu. Kemudian juga dari variasi-variasi konsumsi seperti yang tadi disebutkan Ibu Dila. Bu Dila, ada satu pertanyaan juga, ini saya tambahkan. Tentang distribusi pangan yang tidak merata. Katanya tanah laut
tidak merata distribusi pangan. Maksud saya seperti ini, ada bahan-bahan atau bahan-bahan pangan, item-item pangan itu yang hanya tersedia di ibu kota kabupaten Tanah Laut. Apa contohnya? Distribusi. Ya, Apa contohnya? nah sehingga di kecamatan atau masyarakat desa kita tuh harus mengambil ke ibu kota. Mungkin seperti kayak wortel, pangan-pangan yang kemudian ketergantungan kita untuk impor ya, mendatangkan dari luar seperti itu. Ini bagaimana penjelasannya? Kalau distribusi, Mbak Bernia distribusi. Iya. Distribusinya bagaimana nih, Bu Bernia? Kalau dari kami sendiri, kami untuk yang di ketahanan pangannya ya, kami kan di luar itu berarti hortikultura tuh ya. Larinya kan hortikultura pertanian gitu. Oke, baik. Iya. Larinya kemudian ke Kumdak nanti distribusi. Iya. Kami sebelah sini. Oh gitu. Oke. Baik, nanti kita akan bicara di SKPD yang terkait. Oke. Baik, saudara pendengar, tidak terasa ternyata waktu kita berjalan perlahan namun pasti, dan saat ini kita sudah berada di zona lewat dari pukul yang sudah ditentukan. Ya. Kasihkan kita. Oke, dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini dalam program Talkshow Tanah Laut Menyapa bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut. Bu Bernia, terima kasih atas kebersamaannya. Budila, terima kasih juga atas kebersamaannya. Para pendengar, terima kasih juga sudah berkontribusi bersama kami, dan para pendengar yang selalu setia, stay tune di 102,3 PPR Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita bersama.